Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali dalam Fresh Juice hari ini, Minggu 17 Januari 2021. Bacaan dan renungan akan dibawakan oleh Ibu Erna Kusuma dari Tangerang. Selamat mendengarkan. Para pendengar Daily Fresh Juice dimanapun berada, mulai hari Senin besok 18 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari nanti, gereja mengajak kita semua untuk berdoa, memohon agar segenap umat Kristiani di seluruh dunia bersatu dalam kasih Kristus, menggunakan kitab suci yang sama untuk menghadirkan sukacita Injil dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kegiatan Pekan Doa Sedunia untuk Persatuan Umat Kristiani. Gereja yang adalah tubuh Kristus telah mengupayakan persatuan di antara kongregasi, tarekat, komunitas awam, dan berbagai organisasi lainnya berlandaskan Kristus sebagai batu penjuru dan sekaligus payung dalam setiap aktivitasnya. Gereja juga secara aktif mendorong umat Katolik untuk bersekutu dengan sesama umat Kristiani lainnya, baik dalam beribadat ekumene maupun dalam berkegiatan sosial lainnya. Hari ini kita akan mendengarkan Injil Yohanes bab 1 ayat 35 sampai dengan ayat 42. Yaitu tentang Yohanes Pembaptis yang mengarahkan murid-muridnya untuk bersatu dengan Yesus, agar menjadi murid-murid Yesus yang pertama. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Sekali peristiwa, Yohanes berdiri bersama dua orang muridnya di tempat ia membaptis orang di sungai Yordan. Ketika melihat Yesus lewat, Yohanes berkata, "Lihatlah Anak Domba Allah." Mendengar apa yang dikatakan Yohanes, kedua murid itu pergi mengikuti Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang, melihat bahwa mereka mengikuti Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Yesus berkata kepada mereka, "Marilah, dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana Yesus tinggal, dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan Dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari kedua murid yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikuti Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula menemui Simon saudaranya dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Lalu Andreas membawa Simon kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Demikianlah Injil Tuhan. Para pendengar setia Daily Fresh Juice yang dikasihi Tuhan,
Seperti yang telah kita ketahui dari Injil, jika Yohanes Pembaptis diutus untuk mendahului Yesus, mempersiapkan jalan bagi Yesus. Dan ketika Yesus telah genap berusia 30 tahun, telah siap untuk memulai karyanya di dunia ini, Yohanes pun telah menyelesaikan tugasnya dengan sangat baik. Orang-orang berduyun-duyun datang kepada Yohanes untuk dibaptis. Ada yang datang dari Yerusalem dan berbagai daerah di Yudea. Dan pastinya orang-orang dari sekitar Sungai Yordan, tempat Yohanes membaptis. Yohanes menjadi sangat terkenal, memiliki banyak murid. Hal ini membuat banyak orang menjadi kepo siapa sesungguhnya Yohanes Pembaptis itu. Sekalipun secara tegas Yohanes berkata jika ia bukan Mesias, bukan titisan Elia, dan juga bukan nabi yang akan datang. Yohanes menunjuk kepada Yesus. Sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Ia akan makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Dari bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan bersama, Yohanes menyerahkan murid-muridnya untuk menjadi murid-murid Yesus yang pertama. Mula-mula Andreas dan seorang murid lainnya. Lalu Andreas mengajak Simon Petrus, kemudian menyusul murid-murid lainnya, Filipus, Nathanael, dan selanjutnya. Pada waktu itu, Yohanes sangat terkenal, sementara Yesus belum dikenal orang. Oleh karena kesaksian Yohaneslah, maka Yesus mulai mempunyai beberapa murid, yaitu murid-murid pertama Yesus. Dan seiring berjalannya waktu, Yesus menjadi semakin dikenal orang. Terlebih sejak Yohanes dipenjarakan lalu dibunuh, murid-murid Yohanes pun mengikuti Yesus. Sekarang setelah 2000 tahun berlalu, berdasarkan penelitian yang dilakukan tahun 2020, jumlah pengikut Kristus sebanyak 2,38 miliar, tersebar ke seluruh pelosok dunia. Jumlah terbesar di antara agama-agama yang ada di dunia ini. Saya sulit membayangkan bagaimana jika umat Kristiani sebanyak 2,38 miliar itu berkumpul di tempat yang sama. Jika masing-masing berbaris dengan jarak 1 meter sesuai protokol kesehatan, maka akan terdapat barisan yang panjangnya 187 kali mengelilingi dunia. Sedemikian banyaknya umat Kristiani di dunia sekarang ini. Maka sudah sepantasnya setiap tahun diadakan Pekan Doa Sedunia untuk persatuan umat Kristiani. Di Indonesia saat ini menurut data BPS, umat Kristiani sebanyak 23 juta jiwa atau sekitar 9,5%. Tentu jumlah ini telah berkembang dibandingkan di saat Indonesia merdeka 75 tahun yang lalu. Lalu bagaimana dengan paroki kita sendiri? Apakah jumlah umat juga bertambah atau malah berkurang seperti yang diberitakan di beberapa negara lainnya? Di mana-mana gereja nampak sepi beberapa tahun terakhir ini. Bukan hanya karena pandemi COVID-19, melainkan memang jumlahnya berkurang atau setidaknya kegiatan menggereja yang menurun. Gereja di mana saya menerima sakramen baptis dan pernikahan, yaitu Gereja Santa Maria Immaculata Tabanan Bali, telah terjadi pertumbuhan umat yang cukup signifikan. Awalnya di tahun 1970-an, hanya ada beberapa keluarga saja yang setiap minggu merayakan Ekaristi di rumah mertua, karena waktu itu gereja belum dibangun. Tetapi sekarang ada ribuan umat yang terdaftar di paroki tersebut.
Para pendengar dari Fresh Juice yang dikasihi Tuhan, bisa jadi hari ini Yesus juga bertanya kepada kita, apakah yang kamu cari? Mari kita jawab, jika kita mencari Yesus Kristus, mematuhi semua ajarannya, dan hidup bersama Dia. Karena kita berharap akan memperoleh kehidupan kekal bersamanya. Mari kita bersatu dengan sesama umat Kristiani lainnya dengan menempatkan segala perbedaan sebagai sesuatu yang bersifat kodrati. Karena kita telah dipersatukan dalam iman Kristus, sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat separoki dan sekeuskupan dalam kesatuan dengan gereja di seluruh dunia. Marilah kita berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang semakin mengkhawatirkan, kami tetap menaruh harapan padamu, agar persatuan kami, umat Kristiani di semua gereja yang tersebar di seluruh dunia, dapat menjadi kekuatan, sama seperti Yesus Kristus yang bangkit dari alam maut. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih dan persaudaraan, agar apa yang telah dipersatukan oleh Putra-Mu Yesus Kristus tetap dapat kami pelihara sampai pada kesudahannya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa bulan depan. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Minggu 17 Januari 2021. Segenap tim Fresh Juice mengucapkan terima kasih kepada Ibu Erna Kusuma untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.